Lagi rame bahas TKA terkhusus untuk kelas 12. Untuk jenjang SMA mungkin lebih simpel ya, karena memang SMA ini lebih proper atau diarahkan untuk lanjut kuliah dengan berbagai nilai yang sudah diperoleh saat sekolah, ada mapel IPA gitu kan atau IPS, sudah bisa dikalkulasi. Lalu muncullah hal yang rumit di level SMK gitu kan. Ketika nilai-nilai di kurikulum Merdeka atau K13 ini tidak mengakomodir semester 1, 2, 3, 4, dan 5, sehingga ketika adu nilai masuk jurusan impian di PTN, anak-anak SMK selalu beberapa langkah kalah ya, karena nggak ada nilainya gitu kan. Nah, adanya nilai PKL malahan gitu kan. Nah, lalu muncul TKA ini yang katanya memvalidasi nilai yang ada di rapot gitu kan. Dan muncul juga akhirnya TKA ini mapel-mapel yang diujikan, padahal di SMK diajarkan cuma setahun atau bahkan nggak diajarkan. Contoh, kalau anak-anak SMK kesehatan ingin jurusan yang berbau IPA atau sains, harus mengerjakan soal biologi, di mana di Kurmer ini atau kurikulum Merdeka nggak ada biologi SMK, adanya IPAS. Nah, terus kapan belajarnya, di mana mereka juga harus PKL, mereka harus ya belajar di kelas 12 itu kan. Muncul lagi misalkan memang tidak wajib TKA ini. Lalu ada kekhawatiran ketika perusahaan perguruan tinggi negeri ini ngide gitu kan. Oke, seleksi kami ambil dari nilai TKA gitu kan. Ketika anak itu katanya nggak wajib ambil TKA kan, terus pas dia menuju ke perguruan tinggi impiannya di tahun 2026 nanti, ternyata perguruan tingginya bikin kebijakan ambil dari nilai TKA. Ini kan semakin rumit ya. Padahal mungkin TKA ini kan awalnya cuma memvalidasi nilai rapot untuk SNBP gitu kan. Sedangkan biasanya ketika ada kampus itu yang oke, kita nggak ada jalur mandiri lewat tes, kita ambil dari nilai UTBK. Nah, moga-moga aja perguruan tinggi ini nggak ngide, kita nggak ada tes, ambil nilai TKA aja lah. Padahal ini tidak diwajibkan. Dan bagaimana nasib yang terlanjur nggak ngambil TKA karena sadar diri gitu kan, rapotnya nggak terlalu bagus, apa yang divalidasi gitu kan. Dia inginnya fight di jalur tes, ternyata kampusnya, oh kami tidak bikin tes gitu kan. Karena Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah kan sekarang beda urusan gitu kan. Sehingga kalau nggak sinkron, nah ini kan yang korban anak-anak lagi gitu kan. Jadi banyak pertanyaan mengenai TKA yang ini murid sampaikan ke saya dan saya belum tentu bisa menjawab, karena memang begitulah gitu kan. Yang ada cuma saya sarankan, udah ikut aja TKA, usahakan semaksimal mungkin. Kalaupun nanti tidak terlalu bagus, ya ini menjadi pegangan aja untuk nanti di jalur kuliah. Terima kasih, dadah.